perjalanan yang cukup panjang. Mari kita sama-sama belajar apa sih dalam perjalanan yang tadi. Kalian yang waktu jalan di dalam tempat trekking itu, kalian lihat nggak di sana tuh jalanannya ada yang becek, nggak terurus, isinya lumpur, ya itu semua nggak? Ya. Tapi kalian juga lihat nggak ada jalanan yang udah dikasih batu, terus dikasih bambu yang panjang, bahkan di sungai pun ditapukin batu, gitu ya. Ada yang sedikit diaspalin, sampai minta tolong Pak Jokowi untuk aspalin tempat trekking. Ada aja nih si Mbak Betty ya. Oke. Jadi kita sama-sama belajar di sini. Kita bisa mengambil kesimpulan, perusahaan kita itu membuat sebuah jalan. Kami admin pusat membuat sebuah jalan buat kita sama-sama bisa berjalan. Ada jalanan yang kita taruh batunya, kita taruh bambunya, itu masing-masing. Misalnya saya menaruh sebuah batu, Mbak Eka juga urusin sebuah bambu, Mas Arifin bikin jalanan untuk bambu-bambunya itu. Gak bisa satu orang bisa bikin sendiri, itu nggak bisa. Harus ada beberapa orang yang membantu, naruhin batu, naruhin bambu. Dengan cara kita bikin ada izin OJK-nya, kita bikin ada HRT, ada yang membuat staffnya lebih disiplin untuk bisa bekerja, gitu ya. Jadi masing-masing dari kita ini saling membantu sebenarnya. Yang bisa bongkar untuk bisa menggaji yang admin pusat juga bikin batu-batunya itu, bikin bambu-bambunya itu, ya. Jadi di sini artinya sebuah perjalanan itu harus saling membantu dengan membuat tapak-tapak itu. Tapi apakah kita sempurna? Enggak juga. Yang jalan masih ada yang kepleset. Siapa yang kepleset hari ini? Oke, pantas duluan, ya. Jadi selama kita naruh batu itu, selama kita naruh bambu-bambu itu, kadang bambunya itu nggak stabil. Kita ngelakuin kesalahan. Contoh, misalnya jari kita admin ngajarinnya nggak benar, bikin SOP nggak benar. Kita kurang peduli sama staf di cabang. Atau misalnya pengajian dalam bentuk peraturan yang membuat staf jadi nggak semangat, gitu ya. Akhirnya kan kita tata satu persatu. Kita juga diskusikan, saya sama Mas Ivan, kenapa kok kita harus tahan ini, tahan itu, gitu kan. Semuanya tujuannya satu, kita mau disiplin di sini, kita mau bangun sebuah kejujuran di perusahaan ini. Kita juga nggak mau ada staf-staf yang toksik, yang bisa bikin merusak suasana kerja dan nggak membangun diri kita masing-masing, gitu ya. Nah, yang kedua adalah selama perjalanan yang tadi trekking, ada yang merasa bosan nggak? Enggak, Bu. Hanya Roha, mungkin Roha butuh pendamping kayaknya, pendamping YouTube. Roha nggak ada yang pegangin, Bu. Mungkin bisa jadi ya. Jadi kenapa kalau kita dalam perjalanan ini ngerasa nggak bosan?
Karena kita jalannya sama-sama ramean. Ada yang nolongin di belakang kita, ada yang tukang syutingnya kita, ada yang fotoin kita, ya kan? Terus ada yang teriak-teriak masih semangat, ya. Tadi Mas Rizky mana? Pasti bisa. Jadi itu membuat kita yang merasa jalannya sendiri itu capek. Tapi kalau rame-rame nggak capek. Saya merasakan yang paling gak enak waktu sendiri itu waktu apa? Waktu naik ke tempat flying fox. Ya enggak? Siapa yang naiknya sendirian? Yang di situ yang kita naik sendirian itu kayak, aduh, males banget gitu ya. Sedangkan tadi Kak April mana Kak April? Kak April, tadi kamu semangat gak begitu ada yang ngajak kamu teriak-teriakin gitu ya? Semangat gak? Nah, itu. Jadi kita di sini selama kita bekerja, kita itu nggak boleh sendiri-sendiri mainnya. Kita tuh harus membangun kebersamaan, teamwork satu sama lain. Makanya itu kadang-kadang saya minta tolong, misalnya Mas Ivan tolong sama Mbak April, jadi nggak sepi, nggak sendirian aja loh nanganin ini itu. Ataupun Mbak Ulfa tolong ditemenin gitu ya. Kadang-kadang kan kita jalan juga nggak liatin bawah, gue capek banget gitu ya. Tapi lebih semangat, ayo, kasih keceriaannya itu, kasih semangatnya itu, gitu. Jangan tambah capek pada layu, ya. Ya Mbak Rizky? Oke, jadi kalau misalnya kayak pusat, tolong agak ceria sedikit, ya. Gerak juga. Ayo suarakan hatinya. Teriakan Mbak. Ya ada sih, saya sendiri aja sih. Ya gitu ya. Jadi satu sama lain itu memberikan positive vibes di sekitarnya kita. Nyangka loh, tadi waktu perjalanan itu hujan waktu jalan. Pas kita nyampe trekking itu sama sekali nggak hujan, paling gerimis dikit doang ya. Itu benar-benar sangat bersyukur sekali yang tadi disampaikan sama Mas Ivan, kita harus sadar dan bersyukur, kita bersyukur. Pada saat kalian mau outbound, ada yang mau kehujanan ya silakan, ada yang mau nggak kehujanan ya silakan. Itu kayak pilihan banget gitu ya. Tapi ya betul, cuma bisa bersyukur dengan situasi yang seperti itu gitu. Kita harus menikmati masa-masanya itu juga. Ada yang ya udah mau bolak-balik slide ke apa namanya mandi air got. Ya itu juga pilihannya kalian juga gitu, mau hujan-hujanan apa enggak. Jadi hidup penuh dengan pilihan, hidup penuh dengan semua kejadian yang kita nggak harapin. Salah satunya hujan, kita nggak bisa nentuin hujan loh. Nggak setiap saat selalu terang, nggak setiap saat selalu banyak bunga-bunga dan pelangi. Tapi saat kita kehujanan, setelah kita melewati semuanya, pasti akan ada terang. Itu udah pasti, gitu ya. Oke. Jadi kita semua di sini, saya berharap kita sama-sama. Yang pasti perusahaan itu maunya apa sih? Perusahaan pasti maunya dapat profit. Kalau staff maunya apa? Pasti naik gaji. Diperlakukan dengan sangat nyaman, betul ya. Diperlakukan seperti manusiawi ya. Tapi sebenarnya ada satu lagi yang kalian belum bisa bayangkan ya. Menurut saya ini adalah amal ibadah. Karena saya pikir gaji saya sebagai artis itu pasti jauh lebih tinggi. Di sini saya juga digaji gitu ya. Teman-teman semua asal tahu saya digaji, bapak juga digaji, suami saya. Ya itu yang saya pertimbangkan itu adalah saya mau buka lapangan kerja. Saya mau buka lebih banyak cabang. Dan kalau bisa, cabang itu harus profit. Kenapa? Karena itu buat membiayai gaji dan setiap karyawan yang ada di sini, gitu. Amal ibadah itu adalah membantu orang lain untuk mendapatkan kerjaan. Kenapa? Satu orang yang bekerja, dia bisa bawa satu istri atau satu anak, 2 anak, 3 anak, ya. Jadi itu adalah sebuah bantuan untuk orang-orang, gitu. Dan yang asal kalian tahu, pada saat interview, apakah saya menyampaikan dengan Mbak Dini atau Mbak Arto harus good looking? Tidak ya? Karena saya nggak mau orang-orang yang
nggak bisa dapat kerja di tempat lain. Sedangkan kalau kalian tahu tempat lain itu biasanya diwajibkan untuk good tetap. Jadi kalian harus lebih semangat lagi. Gimana nih caranya saya dapetin profit untuk gaji saya sendiri? Kalau bisa saya nih yang kerja keras untuk bisa biayain dari cabang lain, gitu. Jadi kalian ini sebenarnya gaji yang cabang-cabang yang lain juga. Dan itu amal ibadah loh, karena kalian yang cabang rame itu bisa subsidi untuk cabang lain. Jadi kita kerja ini adalah sebuah persatuan. Gak bisa dibilang, wah saya kerja sendiri-sendiri, itu gak bisa. Ya, ini adalah sebuah persatuan. Ini sama-sama bisa mengembangkan diri kita sendiri, apa yang kurang dari kita. Kita jadi pribadi yang jujur. Kalau ada staff yang lain yang gak bisa dibantu, kalau ada staff yang membuat kerugian buat perusahaan, kita harus follow up. Kita harus cari tahu gimana caranya supaya dia nggak ngelakuin temuan itu terus gitu ya, gitu. Jadi saya Sandra mengucapkan terima kasih banyak sudah bergabung sama kami dan mohon kerjasamanya untuk bisa kita sama-sama bangun perusahaan ini. Oke?